Cek, cek. Salam, selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi, saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Setelah bencana terjadi di Nusa Tenggara Timur yang membuat kami semua harus berseru meminta pertolongan dari Tuhan dan tentu sibuk dalam perbaikan rumah, gereja dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan izinkan malam ini saya bisa live karena listrik sudah aman, sinyal juga sudah lumayan, dan terima kasih banyak buat semua Bapak Ibu, saudara-saudara di seluruh Indonesia yang mendukung kami di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan sekitarnya. Live malam ini kita akan belajar satu topik yang saya buat dari pertanyaan yang sering muncul atau sering saya terima. Pengajaran atau ajaran pendeta manakah yang paling benar? Oleh karena itu saya harap juga interaksi kita akan baik. Karena pasti akan ada tanya jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara sudah bisa dikirimkan mulai dari sekarang di kolom komentar. Sehingga tim saya bisa catat, lalu kita akan juga bersoal jawab. Bukan untuk menyombongkan ilmu atau teologi kita, tapi untuk saling melengkapi, menguatkan, memotivasi supaya orang Kristen satu di dalam pengajaran yang Alkitabiah. Oke? Saya beri kesempatan saudara untuk beri pertanyaan Anda sebelum saya doa. Dan juga share dulu kepada orang-orang yang saudara kenal. Saya minta izin share dulu ya, mungkin 1-2 menit. Kemudian saya akan doa dan kita mulai. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang suci, Allah yang ajaib. Malam ini kami akan melakukan live, memberitakan firman-Mu dan menjawab setiap persoalan-persoalan seputaran iman Kristen. Tuhan, hamba-Mu tidak mampu, hamba mohon hikmat, kuasa, urapan, pikiran yang kudus, hati yang kudus, supaya hamba bisa menyampaikan firman Allah sepanjang live ini, baik melalui penyampaian renungan firman Allah maupun jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh saudara-saudara seiman, supaya betul-betul kami mendapatkan berkat dari sepanjang live malam ini. Demi nama Tuhan Yesus kami mohon ampuni dosa-dosa kami, baik hamba dan tim maupun semua
jemaatmu atau siapapun yang Tuhan izinkan bergabung dalam live ini, sementara live ini atau nanti mereka akan nonton, Tuhan juga menjamah hati mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam live malam ini sesuai dengan tema, ajaran pendeta manakah yang paling benar? Itu pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat, di kalangan orang Kristen, bahwa kehadiran seorang pendeta, apalagi yang punya nama yang sudah terkenal, yang sudah populer, namanya besar, gerejanya besar, videonya banyak, lalu pengajarannya itu bisa diterima oleh begitu banyak orang. Katakanlah dalam konteks kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rotendao. Di sana kan ada pendeta-pendeta besar seperti yang sering kita tahu, ada Pak Philip Mantova, ada Pak Gilbert, ada Pak yang Tiberias ini nama siapa sih? Pak Pariaji, lalu ada Pak Niko Nyotoro Harjo, Pak Timotius Arifin, Pak Kris Manusama, Pak Stephen Tong, ya kan? Lalu pendeta-pendeta yang juga sekaligus YouTuber, ya. Ada Pak Estra Suru, ada Joshua Tewu, ada Ibu Heni, ada siapa lagi? Pak MYM dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dari bermunculannya pendeta-pendeta atau YouTuber-YouTuber Kristen yang melayani bukan saja dalam ruang lingkup gereja tapi juga di media sosial, itu jelas. Di sisi lain ada orang yang terima berkat, tapi tidak sedikit orang Kristen yang kemudian seperti dibingungkan. Pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, pendeta C bilang begini. Misalnya nih, persoalan Tritunggal, katakanlah begitu, ya kan? Pendeta yang A setuju Tritunggal, yang lain bilang tidak ada Tritunggal. Kalaupun mereka menyetujui, penjelasannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Tritunggal itu satu Allah, tiga pribadi. Ada yang bilang tidak, Tritunggal itu satu Allah, tiga peran. Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Yesus ya Yesus. Dan itu secara jujur saya sebagai pendeta yang juga melayani tanya jawab, sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pak Pendeta, mana yang benar nih? Contoh lain lagi, ya kan? Sepanjang COVID-19 sampai hari ini di tahun 2021, kita sudah di bulan April, masih ada tuh pro kontra vaksin ini, ya toh, vaksinasi ya, Sinovac yang ada di Indonesia, itu vaksin Sinovac, betul ya Pak MC ya? Sinovac itu boleh diterima oleh jemaat Kristen atau tidak? Sebab di media sosial sendiri itu bermacam-macam respon pendeta, tanggapan pendeta terhadap vaksinasi, iya kan? Saya dikirimin tuh video-video dari orang-orang Kristen, Pak Pendeta Mel Atok, bagaimana ini ada pendeta yang videonya viral, lalu dia berkata jangan vaksin. Vaksin itu produk antikris. Tubuh kita ini sudah sempurna, tidak butuh apa-apa lagi. Jangan ada sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita. Hati-hati, itu pekerjaan setan. Tapi sepanjang video itu saya nonton, saya berharap loh. Karena entah dia pendeta atau apa, saya lupa namanya. Jujur, saya belum pernah lihat dia di media-media sosial atau sudah lihat tapi saya tidak tahu namanya. Sepanjang dia bicara tuh meyakinkan sekali. Dan semua orang yang dengar dia, amin, haleluya, amin, haleluya. Saya juga berpikir, waduh, ini informasi baru nih. Kalau memang ada data yang kuat dari Alkitab, ada data yang kuat, yang pas,
yang menjadi referensi, menjadi dasar untuk orang Kristen menolak vaksinasi, ya sudah, kita ikut aja. Tapi sepanjang video yang saya dapat itu, bolak-balik ngomong, saya tunggu mana dasarnya, apa yang menjadi dasar. Sebab Bapak Ibu, saudara-saudara, fakta bahwa pendeta sekarang banyak, orang semua mau ngomong, orang semua mau bikin channel YouTube, orang semua mau bikin video mengatasnamakan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Saya pikir tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi sebagai orang Kristen, bagaimanapun kita diingatkan oleh Tuhan sendiri loh, ya. Makanya saya berusaha ketika menjelaskan sesuatu, mari kita pakai dasar firman. Kalau yang saya tidak tahu, saya bilang, aduh saya belajar dulu. Karena kalau kita terburu-buru membuat kesimpulan dengan berapi-api tanpa dasar yang kuat, ini bahaya. Saudara tentu masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 29. Apa yang menyebabkan seseorang tersesat? Perhatikan ayat ini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saya kita harus perhatikan, kita harus teliti. Karena begini, kalau kita mau bilang pendeta siapa yang paling benar? Pak Pariaji kah? Pak Gilbert kah? Pak siapa tuh yang kemarin? Pak Simon, Pastor Andi Simon, ya? Atau pendeta Philip, atau pendeta Gilbert dan lain sebagainya. Ya sudah, manusia itu tidak sempurna. Mereka bisa salah ngomong, slip of the tongue, atau mungkin mereka juga belum pernah baca yang itu. Karena jujur saja, saya pribadi, saya masih banyak belajar. Ada banyak hal yang saya belum tahu. Dan saya dipacu untuk belajar karena tuntutan pelayanan. Saya lihat contoh di wilayah pelayanan saya. Untuk ukuran saya, Tuhan itu sedang buat pelayanan saya berkembang. Allah sedang kirim orang yang banyak. Nah, bagaimana orang sebanyak ini datang lalu saya tidak belajar? Sedangkan saya lihat, saya akui bahwa banyak hal saya tidak tahu. Maka mau tidak mau belajar dari teman-teman pendeta senior yang videonya banyak di YouTube. Mau tidak mau saya harus belajar. Dan secara jujur dari tindakan kemauan belajar inilah, dan tentu oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kasih karunia saya juga mau untuk belajar. Saya dapat banyak hal. Dan dengan demikian bisa bertanggung jawab terhadap tugas pengembalaan. Dan yang menjadi ujung tombak adalah mengajar. Ya, karena peran pendeta itu banyak. Mengkaunseling, mendoakan, membesuk, ya kan? Lalu yang lain-lain. Tapi yang paling utama tuh beritakan Injil. Rajin besuk tidak tahu ajar firman juga percuma. Jadi paketnya harus kuat. Iya kan? Nah, jadi saya harus ingatkan semua jemaat. Tema ini muncul dari pertanyaan jemaat. Karena kalau dari sisi pendetanya sendiri mungkin loh ya, ada pendeta-pendeta tertentu yang merasa ajarannya paling benar. Dia merasa dia paling tahu, sekolahnya paling tinggi, pemahamannya paling kuat. Ya itu terserahlah ya, asal kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Tetapi dari kalangan jemaat sendiri yang secara jujur tak bisa dihindari, fakta di lapangan, bahkan saya sering dapat pertanyaan, saya bingung pak, pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, pendeta Joshua Tewu bilang begini, pendeta Gilbert bilang begini tentang Tritunggal.
Pendeta ini bilang begini, pendeta itu bilang begini. Ya sudah, jadilah jemaat seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Berkali-kali untuk memotivasi semua orang percaya, ayat ini saya munculkan. Ya, ini jemaat di kota Berea. Apa yang perlu kita pelajari dari jemaat di kota Berea berkaitan dengan topik kita malam ini? Yang kita pelajari adalah ini. Perhatikan, saya baca ayatnya. Sekali lagi saudara bisa sambil munculkan pertanyaan Anda ya. Sehingga sudah saya bawa materi 20-30 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Kisah 17 ayat 11 tentang jemaat di Berea. Apa yang perlu kita pelajari dari mereka? Demikian bunyi firman Allah. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa lebih baik? Apa alasannya? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Bukan hanya menerima khotbah, menerima firman. Loh, memangnya ada beda ya khotbah dan firman? Iya, ada orang yang mengaku khotbah tapi tidak ngomong firman. Saudara pernah tidak dengar itu? 1 jam, 2 jam orang berkhotbah, dia tidak bahas firman. Kalau di gereja kita, misalnya gereja karismatik ya, kita tuh kan ada ruang kesaksian, ada ruang khotbah. Ya. Kadang-kadang dalam ruang kesaksian orang berkhotbah menyampaikan firman, dalam ruang khotbah orang hanya cerita kesaksian. Bukannya tidak boleh, tapi harus ditopang dengan firman. Sedangkan jemaat ini betul-betul yang mereka terima tuh firman. Karena Paulus yang berkhotbah di sini. Paulus adalah tipe pengajar yang betul-betul selalu back to the Bible, back to the Bible, back to the Bible. Jadi waktu mereka terima firman ini, Anda lihat ayat ini mengatakan, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan ini lagi, teladan luar biasa. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bukankah ini luar biasa Bapak Ibu jemaat? Jemaat dimanapun Anda berada, jadilah jemaat seperti ini. Selalu cari itu bukan hanya khotbah biasa, khotbahnya harus ngomong firman. Jangan cerita mobilnya udah berapa, jasnya harga berapa, sudah berapa kali ke luar negeri. Bukannya apa tidak boleh, tapi kok takutnya justru apa ya? Kayak mau menyombongkan diri gitu loh. Padahal pemberitaan firman harusnya ingat apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 4. Ayatnya yang kelima, Paulus bilang begini ya. Ya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, mesti begitu. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Orang beritakan firman, bukan beritakan diri. Makanya saya salut sama jemaat Berea. Dengar firman, yang khotbah juga bukan main-main. Rasul Paulus, penulis perjanjian baru terbanyak. Hampir 50% perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi ketika dia mengajar di jemaat Berea, mereka senang dengar dia khotbah, mereka pulang periksa lagi. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya, ajaran pendeta manakah yang paling benar? Maka jawabannya bukan sebut nama orang. Bukan Pak Gilbert, bukan Pak Pariaji, bukan Pak Andi Simon, bukan Pak Yosua Tewu, bukan Pak Esra, bukan Pak Stephen Tong, bukan Ibu Heni, bukan Pak Philip Mantova, bukan Pak Erastus Abdono. Siapa lagi nih? Bukan Pak Timotius Arifin, bukan mungkin Yusuf Panggo juga bukan. Jadi begini, kita bukan sebut nama orang. Tapi yang kita sebut adalah ajarannya itu sesuai firman atau tidak. Makanya jemaat di Berea ini tidak peduli mau Paulus kayak mau siapa.
Pokoknya pulang periksa kitab suci. Kalau cocok berarti ajarannya benar. Tidak cocok ajarannya tidak benar. Itu caranya. Ibrani pasal 2 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ulang ya. Karena itu harus lebih teliti. Haleluya. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu, makanya kenapa saya bilang dengar firman tidak boleh tidur. Anda yang mau ke gereja, Anda punya gereja berapa kali? Kalau gereja yang jam 6 pagi kah, itu Anda jangan tidurnya jam 3 pagi. Haleluya. Anda datang gereja jam 6 pagi. Sesungguhnya Anda adalah penggoda pencobaan yang telah menyusup masuk ke ibadah raya 1. Iya kan? Saya tidak tahu dengan pendeta lain loh ya, tapi kalau saya pribadi sangat terganggu dengan adanya jemaat yang tidur di depan mata biji saya. Oh, saya paling tidak bisa itu. Karena bagi saya, pertama dia tidak hormat Tuhan, yang kedua dia tidak hormat saya sebagai pendeta yang belajar mati-matian, menyusun materi, menyajikan materi di hari ibadah raya. Dia datang dengan mabuk, mengantuk, menguap. Saudara, saya pernah melakukan teguran keras ini di Malaysia, saudara. Malaysia itu logikanya begini loh, kalau ya baru datang pintar-pintar ambil hati orang gitu loh. Saya enggak pusing. Saya KKR di Malaysia, selesai KKR ibadah rayanya, satu duduk paling depan, tidur, dan selesai saya tegur, dia bangun, dan jemaat datang mengatakan, selama ini Pak tidak ada yang pernah menegur dia. Waktu Tuhan telah tiba, saya tegur, dia bangun. Saya bilang, bagaimana Anda bisa jadi seperti jemaat di Berea atau mempraktekkan Ibrani 2 ayat 1 kalau tidur waktu khotbah? Ya, ini juga masukan buat teman-teman pendeta. Suara keras, itu aja jemaatnya masih ada yang tidur. Bayangkanlah kalau bapak-bapak pendeta yang khotbahnya itu penuh dengan slow motion. Anda selalu dengan gerakan lambat. Kalau kita lihat, omongnya sedikit, goyang tangannya 3 kali. Sudah pernah lihat gaya khotbah kayak gitu? Kalau kita lihat. Nah, ini orang mau dapat apa? Saya ini sudah humor. Pokoknya semua totalitas diri, potensi-potensi diri yang Allah titipkan untuk kepentingan pelayanan. Saya minta Roh Kudus bantu untuk saya explore semuanya ya, untuk pelayanan. Itu saja masih ada orang yang tidur. Makanya ada anak sekolah minggu dalam sebuah cerita ditanyai oleh guru sekolah minggu, anak-anak mengapa di gereja tidak boleh ribut? Anaknya bilang apa? Karena di gereja banyak yang tidur, jadi kita tidak boleh ribut. Nanti mereka bangun. Anda lihat ini ya, bahwa orang-orang yang suka tidur sementara pelayanan khotbah berlangsung, Anda telah memberikan teladan buruk kepada anak-anak sampai mereka pun takut ribut untuk membangunkan bapak dan ibu yang sedang tidur. Kalau mau cuci pakaian, dengar nih, nggak usah hari Sabtu, kucak-kucak sampai 1:30 pagi. Ayo kita tidur, karena jam 6 harus ke gereja, bangunnya jam 5. Sampai gereja, apa yang Anda persembahkan? Uap. Ya, Anda persembahkan uap, padahal manusia itu hanya seperti uap. Pernah tidak baca Yakobus? Kamu tuh seperti uap, kalau kamu menguap lagi. Jadi begini ya, pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus, stop tidur di gereja. Karena bagaimana Anda bangunnya tiba-tiba pendeta sudah ngomong pas, minta maaf, ujung khotbahnya saja Anda tidak ikuti dari awal. Takutnya yang ujung itu yang Anda jadikan kesimpulan, jadikan dasar, padahal salah. Bukan itu, harus dengar lengkap, utuh.
Jadi ajaran pendeta mana yang benar? Ajaran pendeta yang bertanggung jawab sesuai firman Allah. Kalau tidak sesuai firman Allah, jangan ikut. Contoh yang paling mendasar lah, katakanlah ini fenomena di negeri kami di NTT. Ada pendeta-pendeta lulusan sekolah teologi Injili. Ada pendeta lulusan sekolah-sekolah teologi liberal. Apa bedanya? Liberal mempercayai bahwa tidak semua di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Ada yang firman, ada yang bukan. Sedangkan Injili mempercayai seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Pasal pertama kitab Kejadian, ayat pertama, kata pertama, huruf pertama, sampai kitab Wahyu pasal terakhir, kata terakhir, huruf terakhir, itu diilhamkan Tuhan. Makanya kelompok liberal suka ajar yang begini. Contoh, mujizat Musa membela lautan itu dongeng. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan itu bukan mujizat. Itu terjadi karena waktu Yesus bilang bersyukur 5 roti 2 ikan, semua orang itu mengambil roti dan ikannya masing-masing, lalu kemudian jadi banyak. Ini kan jelas omong kosong. Alkitab mencatat itu benar-benar mujizat. Anda boleh baca di Yohanes pasal 6 dan semua data-data paralel di dalam Alkitab itu benar-benar asli. Bukan seperti yang diajarkan oleh kelompok liberal. Mereka ajar apa lagi? Kebangkitan Yesus itu omong kosong. Seorang yang paling terkenal namanya Rudolf Bultmann. Bahkan ada yang berusaha melakukan penemuan-penemuan bahwa Yesus tidak bangkit. Ada satu penemuan di Israel di satu desa di makam Talpiot. Itu penemuan menemukan bahwa ada kuburan keluarga namanya kuburan keluarga Yusuf. Dan salah satu petinya ada rangkanya, ada tengkoraknya, beratasnamakan siapa? Yesus. Sedangkan Alkitab mengajarkan dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah khotbah kita. Makanya dalam 1 Korintus 15 misalnya ya, mulai ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Ya. maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iya, jadi kalau sampai ada orang-orang pendeta-pendeta setan yang sampai bilang Yesus tidak bangkit, ada kuburnya. Paulus bilang, kalau sampai dia tidak bangkit, sia-sia pemberitaan kita. Sia-sia juga kamu telah menjadi percaya. Dan kita hidup dalam dosa. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Betul. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi ayat 20 Paulus bilang begini, ini kebenarannya. Tetapi yang benar ialah Yes. bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu saudara, berarti hati-hati dengan pendeta-pendeta liberal. Ya. Satu lagi ajaran mereka yang liberal. Liberal tapi ada juga namanya plural. Ada pandangan pluralisme, inklusivisme. Mereka bilang Yesus itu cuma salah satu jalan. Padahal Yesus sendiri dalam begitu banyak data mengatakan dia cuma dia. Tidak mungkin orang masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat 6, Anda tidak boleh lupa ayat ini ya. Baca biar semua ingat terus. Satu-satunya jalan, bukan salah satu. Silakan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Timotius 2 ayat 5. Makanya muncul ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 5, silakan. Karena Allah itu esa, Betul. dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Amin. yaitu manusia Kristus Yesus. Saudaraku, tidak ada. Allah itu esa, maka esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa? Yesus. Maka tidak ada jalan lain. Jadi
Susah juga kalau pendeta-pendeta yang lulusan luar negeri, ya sampai ada pendeta yang bilang LGBT boleh. Jadi begini loh saudara, ini sebenarnya bukan ajang menyudutkan pendeta A, pendeta B, bukan. Ini demi kepentingan umat dan juga kemurnian ajaran Tuhan. Jadi kalau ada bilang, oh kamu tersinggung atau iri, cakar-cakaran pendeta A sama B, tidak. Demi Yesus yang kami sembah, tidak. Kami hanya mau tegaskan bahwa ajaran harus murni, back to the Bible, tidak boleh macam-macam. Begitu ya. Oke, sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Saya beri kesempatan dulu yang pertanyaan pertama yang kaitan dengan topik atau seputaran iman Kristen lah, silakan. Baik, pertanyaan pertama dari Tondi Tampu Bolon. Oke. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Ada yang berpendapat doktrin Tritunggal tidak penting. Ya. Percaya Yesus saja sudah cukup. Ya. Hanya Yesus yang menyelamatkan, bukan Tritunggal. Ya. Bagaimana menurut Pak Pendeta menanggapi pendapat yang demikian? Terima kasih. Menurut saya itu keliru ya. Betul, tapi kan Yesus berkata aku dan Bapa satu. Bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan kalau tidak ada yang merancangkan itu? Bapa merancang, Yesus melakukan, sempurna, tetelestai. Tapi yang sempurna ini bisa mendarat di hati kita, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Anda bilang, sudah yang penting percaya Yesus, amin. Tapi menurut saya percaya ungkapan yang penting percaya Yesus itu tidak bisa dipisah-pisahkan dari Bapa yang merancangkan, Bapa yang memilihnya di dalam Yesus, lalu dimeteraikan dalam Roh Kudus, itu tidak boleh lupa. Karena kalau kita baca Efesus pasal 1 misalnya mulai ayat 3 diingatkan di sana bahwa kita nih mendapatkan berkat rohani di sorga yang disediakan oleh Bapa di sorga. Dan itu bisa kita terima dalam Yesus. Terima dalam Yesus tapi Bapa yang menyediakan. Jadi tidak bisa kita bilang Tritunggal tidak penting. Wah itu keliru sekali menurut saya. Bahkan sesat. Bahaya itu. Perhatikan ayat-ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di situ. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dua pribadi yang berbeda loh. Allah Bapa, Tuhan Yesus. Lalu Anda bilang yang penting Tuhan Yesus. Lalu kau abaikan. Kamu tahu yang kasih Yesus kepada kita siapa? Bapaknya. Yohanes 3 ayat 16 itu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada Bapa, ada Yesus. Ada yang mengaruniakan dan ada yang dikaruniakan. Lanjut dulu ini ayat. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita Amen. segala berkat rohani di dalam sorga. Apa berkat rohaninya? Yaitu Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan itu hanya ada dalam Yesus. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yes. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tapi dipilihnya di dalam siapa? Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Iya. Jadi begini ya. Saya kalau lihat orang bilang sudah pokoknya Yesus selesai. Tidak bisa begitu. Bagaimana Anda bisa menerima Yesus tapi tidak menghormati Bapa dan Roh Kudus? Berarti Anda belum terima Yesus sebenarnya. Karena kalau orang terima Yesus tidak bisa dia tidak hormat Bapa dan Roh Kudus. Tidak mungkin orang bisa kenal Bapa kalau tidak kenal anak. Begitupun sebaliknya. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa tidak bisa hanya kenal Yesus. Toh Yesus melakukan ini semua untuk siapa? Kemuliaan Bapa. Makanya kalau kita mulai dari Efesus pasal 2 ya. Mulai ayat 8 deh. Mulai ayat 8 deh. Maksud saya Filipi 2 mulai ayat 8. Saudara lihat ini yang Yesus lakukan ya. Perhatikan. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Ini karena dia taat sama Bapa loh. Dia taat kepada siapa? Taat sampai mati. Masa taat kepada setan? Tidak mungkin. Taat kepada kita ciptaannya? Tidak mungkin. Ada yang dia taat, yaitu Bapanya. Makanya dilanjutkan ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu dia ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan siapa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi mana mungkin seseorang yang sudah pokoknya yang lain-lain Bapa Tritunggal nggak usah pusing lah. Tidak bisa. Yesus datang justru untuk memperkenalkan Tritunggal itu, yaitu dirinya, Bapanya dan Roh Kudus. Jadi menurut saya kalau orang tidak paham Tritunggal dengan benar, saya ragu imannya kepada Yesus pun pasti iman yang tidak lengkap atau belum sempurna atau abal-abal atau terlalu tidak mau berpikir keras. Padahal untuk kebenaran harusnya kita mau berpikir keras. Kenapa kita mau berpikir keras hanya untuk cari makan, cari minum? Aduh, hidup ini masalah sudah banyak. Kenapa lagi kita mesti berpikir, oh firman Allah itu lebih dari emas dan perak. Jadi harus berpikir keras. Dia seperti harta terpendam. Harusnya kita mau bekerja keras, berpikir keras untuk firman. Jadi menurut saya ya, Tritunggal itu mutlak. Kenapa? Karena itu memang Alkitabiah, itu hati Bapa dan itu harus dipercaya secara utuh ya. Jadi Tritunggal itu apa? Ya, jadi ajarannya Joshua Teu, lalu siapa ini satu nih? Itu ajaran berbahaya tuh. Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Salah. Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah. Yesus lain, Bapa lain. Walaupun hakikatnya Allah, tapi Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa, Roh Kudus ya Roh Kudus. Begitu. Itu kan ada di Alkitab semua. Jadi seperti Pak Joshua Teu, ini satu. Paul Zhang ya. Paul Zhang atau siapa tuh? Yang face-nya kayak Presiden Korea itu loh. Betul, dia agak mirip Presiden Korea Utara. Pak Paul Zhang itu doanya Yesus, semua Yesus. Loh, Roh Kudus itu lain sama Yesus. Mereka sehakikat, jenisnya Allah, tapi lain. Begitu. Makanya ada kata Yunani waktu di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes coba 14 ayat 16. Ketika dia janjikan penolong, perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17-nya yang dimaksud siapa? Yaitu Roh kebenaran. Ya, sampai di situ. Jadi penolong yang lain, kembali ke ayat 16, penolong yang lain yang dimaksud di sini adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus. Saya jelaskanlah. Kata yang lain itu dari bahasa Yunani ada dua. Ada heteros, ada alos. Heteros itu artinya yang lain tapi berbeda jenis. Teh pucuk sama kopi mocha. Nah, itu yang lain berbeda jenis. Sedangkan kata alos itu artinya yang lain tapi sejenis. Lain, memang lain tapi sejenis. Nah, sekarang kita mau cek. Ini kata penolong yang lain di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu dia pakai kata heteros atau pakai kata alos. Anda yang studi bahasa Yunani, Anda akan temukan di sana dia pakai kata alos. Alos itu yang lain tapi sejenis. Jadi andai kata, aduh saya enggak punya ini. Coba tolong kasih ini minuman klub atau apa nih, 2 ya. Yang lain tapi sejenis, bukan beda jenis ya. Kasih 2. Iya. Nah, alos itu begini, yang lain ini jenisnya minuman namanya club,
Ya, kalau yang lain tapi sejenis, dia kalau datang yang lain harus klub juga. Itu alos. Nah itu kata yang dipakai. Jangan dia datang kopi. Tidak bisa. Nah berarti kalau Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Yesus Maha Tahu, Roh Kudus Maha Tahu. Yesus Maha Hadir, Roh Kudus Maha Hadir. Padahal ini dua pribadi yang lain tapi sejenis. Jadi saya pikir beban kita jadi pendeta itu tidak mudah loh. Bukan asal bunyi di YouTube. Belajar baik-baik. Jadi saya bikin tema malam ini, bukan kita mengkultuskan pendeta, bukan sama sekali. Dijauhkan Allah kalau ada motivasi itu. Dalam nama Yesus kita tolak. Yang kita cari di sini ajarannya. Jadi tidak bisa kita bilang kita harus yang penting kasih. Kasih apa? Kata siapa kalau kita mengkritisi pendeta lain kita tidak mengasihi? Justru menurut saya sangat mengasihi. Karena ajaranmu berbahaya, menghancurkan banyak orang. Begitu ya. Jadi menurut saya Tritunggal itu sangat mutlak. Jadi kalau kesimpulannya apa? Kalau ada orang yang cukup Yesus saja, menurut saya justru dia belum menerima Yesus sungguh-sungguh. Karena kalau sudah menerima Yesus sungguh-sungguh, itu pekerjaan Roh Kudus dan dia kenal Bapa, dia tahu Bapa beda, Roh Kudus beda, Yesus beda. Tapi sehakikat, sederajat, melekat. Tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Wajib ada, mustahil tidak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Elilang. Ya. Saya tidak setuju jika Tuhan orang Kristen itu disebut 3 pribadi. Karena dalam Alkitab tidak ada ditulis 3 pribadi, yang disebutkan hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Tidak setuju pribadi, tapi yang dituliskan Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya, kata pribadi itu tidak harus ada, kata Tritunggal juga tidak ada, ya kan? Ya, kalau Anda mau pakai prinsip begitu, wah, semua harus ada tertulis, repot. Tidak boleh pakai narkoba, tapi di mana tertulisnya? Narkoba aja tidak ada di Alkitab. Ini saya kasih contoh sederhana saja. Jadi kalau pakai prinsip begitu salah. Tidak semua itu harus tertulis secara hurufiah atau letterlek di kitab suci. Tidak harus begitu. Tapi ada dasar, ada ayat-ayat penunjang. Makanya dalam ilmu tafsir itu namanya hermeneutik. Di hermeneutik itu ada data-data yang eksplisit tapi ada data-data implisit. Ada yang tertulis jelas sehingga bisa jadi rumus. Tapi ada yang secara implisit. Contoh, Anda yang bertanya, Anda ibadah hari apa? Kalau Anda ibadah hari Minggu, di mana ada perintah ibadah hari Minggu? Saya juga ibadah hari Minggu. Data apa? Data eksplisit manakah yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Tapi secara implisit Yesus bangkit hari Minggu, menampakkan diri beberapa kali hari Minggu, hari Pentakosta juga hari Minggu, rasul-rasul sudah pakai hari Minggu. Catatan sejarah gereja mulai abad kedua, orang Kristen telah meninggalkan Sabat Yahudi yaitu Sabtu dan beribadah pada hari Minggu. Dari data implisit ini kita pakai. Anda bilang tak ada kata pribadi, tapi Anda sebut hanya ada Bapa. Bapa tuh pribadi bukan? Bapa tuh makhluk termulia. Yesus tuh makhluk termulia. Roh Kudus tuh makhluk termulia yang namanya Allah. Kita nih makhluk yang namanya manusia. Makhluk bermoral tuh ada Allah, manusia, setan, malaikat kudus. Jadi menurut saya tidak perlu tulis kata pribadi. Bapa adalah pribadi, anak adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi. Tapi dengan menyebut nama yang berbeda, kita tahu itu pribadi yang berbeda. Saya tidak usah sebut, misalnya teman-teman saya yang di ruangan ini ya, Kak Demsi. Tidak usah saya bilang pribadi Kak Demsi, tidak usah. Ngomong Kak Demsi aja kita udah tahu itu pribadi. Ibu Angel itu pribadi, tidak usah bilang
pribadi Ibu Angel, pribadi Ibu Angel. Kita yang sekolah tinggi, apa kan tak usah tanpa kata pribadi pun kita udah tahu itu pribadi maksudnya. Kayak begitu. Jadi istilah pribadi itu tidak harus mana data eksplisitnya. Tidak selalu begitu ya. Next. Baik, selanjutnya dari Valentinus. Ya, Valentinus. Bagaimana Valentinus? Bagaimana menurut Pak Pendeta mengenai ajaran yang mengatakan Ya. sudah tidak bisa menyebut Allah, cuma Tuhan Yesus Kristus atau yang Maha Tinggi? Terima kasih. Itu ajaran yang terlalu dipaksakan. Ya, kok tidak menyebut lagi? Tadi ayat bilang, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Yesus suruh minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Bukan berarti tidak boleh berdoa kepada Yesus ya. Buktinya Stefanus berdoanya kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Boleh. Berdoa kepada Roh Kudus boleh. Berdoa kepada Yesus boleh. Berdoa kepada Bapa boleh. Tapi kalau hanya berdoa kepada Yesus, Bapa dan Roh Kudusnya tidak penting, sampai nama Bapa jangan disebut lagi, nama Roh Kudus jangan disebut lagi, itu tidak dibenarkan. Ya. Sampai seluruh zaman ini habis. Ketiga nama itu nama yang sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, jadi tiga-tiganya harus disebut. Jadi ajaran itu ajaran yang dipaksakan dan yang mengajarkan itu harus bertobat. Ya, itu ngawur sekali ya. Karena tidak ada data yang mendukung baik secara eksplisit maupun implisit. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada data baik eksplisit maupun implisit yang mendukung bahwa tidak boleh sebut nama yang lain lagi. Boleh dong, kita masih ngomong Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Elyon, Allah yang maha tinggi, ya kan? Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir. Yesus kita sebut dengan apa? Gembala baik. Ya, Yesus menyebut dirinya akulah jalan. Boleh. Roh Kudus kita sebut dengan apa? Roh Kudus, roh kebenaran, penolong, parakletos, macam-macam. Jadi menurut saya tidak ada masalah itu. Jadi jangan bikin sesuatu yang terlalu dipaksakan tapi dukungan eksplisit, implisit dari kitab suci tidak kuat. Harus kita tolak ajaran-ajaran bodoh seperti itu ya. God bless. Next. Masih dari Valentinus, pertanyaan yang kedua. Silakan Valentinus. Bagaimana menurut Pak Pendeta tentang pemahaman baptisan anak dan orang dewasa? Terima kasih. Iya, baptisan anak dan orang dewasa itu semua ada latar belakang. Kalau saya kan penganut baptisan dewasa, ya kan? Tapi saya tidak punya hak. Karena begini, saya tidak punya hak untuk mengganggu gugat baptisan anak. Ya, saya tidak mempraktekkan baptisan anak. Tapi ya itulah rumah tangga gereja orang. Kami misalnya di dalam forum komunikasi intern Kristen, FKIK. Saya kebetulan pernah menjadi pengurus sinode di organisasi saya, GSJA. Itu kami ada komitmen antara gereja yang mau tergabung dalam forum komunikasi intern Kristen atau forum komunikasi yang lebih tinggi lagi, umat beragama, FKUB. Itu di sana sudah ada batasannya. Dan itu pemerintah dipilih Allah untuk mengatur itu. Jadi kita sudah komitmen. Jangan ganggu gugat tata gereja orang sepanjang yang mendasar-mendasar itu kita sama loh ya. Tritunggal kita terima. Yesus Kristus adalah Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Roh Kudus adalah Allah. Yesus Allah Bapa Allah. Maka seperti baptisan, bahasa roh. Karena ada gereja yang harus semua bahasa roh. Lalu seolah-olah yang tidak bahasa roh masuk neraka, begitu. Itu kan terlalu menyempitkan makna kasih karunia. Ya. Lalu harus baptis begini. Kalau bala keselamatan semua masuk neraka. Karena mereka tidak percik, tidak selam. Tapi pakai bendera. Ya kalau kita gali lebih dalam tentu bisa temukan. Tapi itu tidak bisa dalam ranah kita monolog di gereja
saya khotbah di sini lalu saya hantam gereja lain, tidak bisa. Duduk di meja diskusi. Kalau Anda anti istilah debat dan anggap itu terlalu kasar, diskusi dulu. Kenapa kau serang baptisan anak? Ya, apa dasarnya? Sebelum kau dikasih kesempatan membantah, izinkanlah penganut baptisan anak menjelaskan kenapa mereka memakai istilah baptisan anak. Di situ baru Anda boleh bantah. Saya pikir kalau duduk diskusi berat. Jadi menurut saya yang paling mendasar percaya Yesus Tuhan atau bukan. Penjahat di sebelah Yesus itu tidak baptis apa-apa. Jadi kalau ada ajaran dan dia sempat baptis, omong kosong. Tidak ada. Dia penjahat. Dia tidak mungkin datang waktu Yohanes panggil orang baptis. Dan memang baptis tidak pernah menyelamatkan orang. Ya. Makanya saya baptis orang di Sungai Yordan. Saya baptis orang di Yordan sudah 2 kali saya baptis orang di Sungai Yordan. Saya bilang baptisan ini tidak menyelamatkan. Kita ini sudah selamat. Baptisan ini hanya ya bukti kita sudah diselamatkan. Jadi menurut saya fenomena baptisan anak dan baptisan dewasa atau baptisan percik dan selam, ada lagi yang baptisan siram, curah. Itu perdebatan sampai Yesus datang tidak akan selesai. Ya kan? Maka menurut saya kalau itu sebaiknya duduk diskusi dan sebelum kita menyerang membabi buta baptisan orang lain atau tata gereja orang lain, kau pelajari dulu seperti saya nih. Saya hantam saksi Yehova, tapi saya sudah pelajari dan saya bisa buktikan itu salah. Begitu. Jadi jangan kita tiba-tiba dengar dari satu turun temurun kita hantam sembarang, bagian tanya pertanggungjawaban muka pucat, bingung. Jangan begitulah. Jadi saya sih menjawab kalau baptisan kembali ke gereja masing-masing, semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu saja sih. Karena kita di Indonesia ini harus saling menghargai tata gereja orang lain ya. Dan itu menurut saya jangan sampai jadi masalah yang bikin kita tidak bertumbuh. Masa kita berkelahi putar-putar di situ aja. Saya ingat satu ayat ya kalau saya tidak salah lupa lah ya. Ibrani Ibrani ya. Tunggu, saya cari dulu satu ayat ya. Di mana penulis Ibrani bilang kita tinggalkan yang begitu-begitu, kita maju ke dalam kedewasaan ya. Kita maju ke dalam kedewasaan, kita bukan bertengkar lagi masalah tumpang tangan, masalah baptisan. Aduh, kita lebih kepada pertobatan lahir baru, jadi saksi begitu loh ya. Jangan hanya putar-putar di situ. Ada yang bilang, oh Pak Mel pengecut. Masa gara-gara ngomong baptisan lu langsung bilang saya pengecut. Kalau pengecut itu tidak berani omong Yesus Tuhan di muka orang-orang yang tidak percaya Yesus. Itu pengecut. Menurut saya mari kita tinggalkan asas-asas yang semula. Oke, Ibrani pasal 6 mulai ayat 1. Silakan baca dulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Contohnya apa tuh? 2. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Iya, jangan di situ lagi. Ayo kita maju kepada pertobatan, hidup kudus, jadi saksi gitu loh. Saya makanya kalau orang bertengkar, aduh, saya kurang bergairah. Ya, tapi jangan juga Anda yang misalnya nih, Pak Pendeta, kok ada orang sih yang baptis ulang? Ah, ini lagi. Anda juga belajar Alkitab dulu. Di Alkitab ada orang baptis ulang, bukan tidak ada. Tunjukkan Kisah pasal 19 mulai ayat 1. Ketika Paulus ketemu jemaat murid-murid di Efesus. Mulai ayat 1, silakan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya, terus. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Terus. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum.
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayatnya yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus bilang apa? Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Oke. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya. Setelah itu apa yang terjadi? Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sampai di situ ya. Jadi Anda lihat di situ ya. Paulus baptis ulang orang. Jadi maksud saya begini, ternyata baptis ulang itu diperbolehkan karena beberapa faktor. Yang pertama, kalau Anda dulunya dibaptis oleh penyesat yang tidak percaya Tritunggal, itu harus dibaptis ulang. Atau yang baptis Anda itu tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Buat apa Anda memberi dirimu dibaptis? Makanya memang konsekuensi dari baptisan anak-anak itu, misalnya dia tidak tahu siapa yang baptis dia, yang baptis dia ini punya ajaran bagaimana, atau yang percik dia, itu menurut saya perlu dipertimbangkan. Makanya orang yang mau dibaptis dia harus tahu yang baptis saya siapa, ajarannya bagaimana, sesat atau tidak. Bayangkan kalau yang baptis ini penyesat, harus ulang. Begitu ya. Jadi ada beberapa faktor sih, memang ada pro kontra seputaran cara baptisnya Gereja Bala Keselamatan yang tidak pakai air. Kalau menurut saya ya, baptisan harus pakai air. Tidak boleh dengan media yang lain. Jadi kalau tidak pakai air harus ulang menurut saya. Baik, itu tanggapan saya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Yosua Pinanggi. Ya. Selamat malam Pak Pendeta. Malam. Bagaimana seseorang bisa selamat waktu di perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana seseorang bisa selamat di perjanjian lama sebelum Yesus datang? Saya pribadi sangat yakin bahwa Yesus adalah benang merah orang-orang percaya perjanjian lama maupun perjanjian baru atau zaman anugerah bahkan sampai kiamat. Hanya melalui Yesuslah orang bisa selamat. Dia satu-satunya jalan. Kalau untuk orang zaman perjanjian baru kita sudah tahu. Orang percaya Yesus. Tapi bagaimana dengan mereka? Di perjanjian lama Yesus juga. Apa data-data atau di mana data-data yang mendukung bahwa orang perjanjian lama pun bisa selamat karena Yesus? Saya tunjukkan yang pertama di Kejadian 3 ayat 15. Ini dikenal dengan proto-evangelium. Proto-evangelium artinya Injil pertama. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Injil itu atau berita tentang Yesus itu sudah ada di dalam ayat ini. Perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, keturunan perempuan dan keturunan dalam hal ini setan yang diwakilkan oleh ular waktu itu. Nah, jelas bahwa Yesus sendiri pernah berkata, kamu keturunan ular beludak, bapamu adalah setan. Itu mengarah kepada keturunan orang secara rohani adalah anak-anak setan. Ya. Jadi ada keturunan secara rohani anak-anak setan dan ada keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan atau apa maksud kalimat keturunan perempuan? Begini, saya jelaskan ya Bapak Ibu, saudara-saudara, tolong konsentrasi. Budaya Yahudi itu ada namanya paternalistik. Paternalistik adalah budaya di mana laki-laki sangat ditonjolkan. Sampai-sampai kalau bicara silsilah, sekalipun perempuan yang hamil, mengidam, melahirkan bukaan 1 sampai 10, anaknya lahir tidak akan dikatakan Ibu Angel memperanakan baby C. Karena anak beliau baby C ya. Itu akan dibilang Pak, suaminya Pak Higen memperanakan baby C. Makanya di dalam silsilah Abraham memperanakan Yakub. Bayangkan kalau Abraham yang melahirkan, habis dia ya. Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya.
Ya, Daud memperanakan Salomo, Salomo memperanakan Rehabeam dan seterusnya. Itulah Yahudi. Tapi untuk Kejadian 3 ayat 15 ini dikatakan keturunan perempuan. Penggenapannya di dalam kelahiran Yesus. Karena Yesus lahir tanpa sentuhan laki-laki, mutlak perempuan dan takluk kepada di bawah hukum Taurat. Makanya Galatia 4 ayat 4 janji ini tergenapi. Perhatikan, genap waktunya perempuan itu melahirkan. Perhatikan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tidak ada sentuhan laki-laki, mutlak seorang perempuan. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu tentang Yesus. Jadi kalau orang tanya, Adam masuk surga tidak? Tergantung Adam dan Hawa itu masuk surga atau tidak. Mereka percaya kepada Kejadian 3 ayat 15 itu atau tidak. Kalau mereka percaya masuk surga, tidak percaya masuk neraka. Nah kita tidak tahu. Nanti Anda yang sudah percaya Yesus kan ke surga. Nanti pasti di sana tahulah manusia pertama yang mana. Ya, jangan lihat tetanggamu ini Adam, itu Adam lain. Itu Adam Amalo lain. Ini yang di Adam manusia pertama, beda lah ya. Haleluya. Adam itu Adam tawa lain itu ya, itu lain ya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa Injil sudah ada. Data lain lagi yang membuktikan bahwa orang perjanjian lama itu diselamatkan mana? Contoh Abraham misalnya. Abraham itu sudah melihat Yesus dan percaya. Di dalam Yohanes pasal 8 ya, mulai ayat 56. Silakan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Garis bawahi kalimatnya, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ini pasti melihat dengan iman. Abraham itu telah melihat Yesus. Nah, orang-orang yang tidak memahami apa yang Yesus katakan pada waktu itu marah karena mereka tidak kenal bahwa Yesus itu Allah. Dan dia satu-satunya penebus benang merah perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka mau hantam dia dengan batu. Mereka protes. Kau umur baru belum berapa? 30 kau belum 50. Kau sudah lihat Abraham. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Ya. umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Yesus jawab bilang begini di ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Yes. sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu dia. Apalagi data, tambah lagi. Musa itu tinggalkan Mesir karena Yesus loh. Padahal jarak Musa dan Yesus kan jauh sekali. Coba kita buka Ibrani pasal 11. Mulai ayat 23 dulu ya. Silakan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Langsung ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Anda sudah lihat ya di ayat 23 ini ngomong Musa, 26 masih ngomong dia. Ia atau Musa menganggap penghinaan karena Kristus. Sekarang kita tanya, dari mana Musa kok bisa beriman pada Yesus? Padahal Yesus belum ada waktu itu. Itulah data yang Tuhan izinkan ada di Alkitab supaya kita tahu orang perjanjian lama pun diselamatkan karena Yesus. Makanya ada 3 fenomena waktu Yesus mati. Yaitu yang pertama apa? Ada gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, tabir Allah terbelah bagi 2. Satu lagi, orang-orang kudus bangkit dan masuk ke dalam kota. Nah, orang-orang kudus itu siapa? Itulah orang-orang beriman di perjanjian lama. Mereka bangkit untuk sementara waktu sebagai bukti bahwa yang mati ini dan akan bangkit nanti juru selamat satu-satunya perjanjian lama, perjanjian baru. Saya pikir penjelasan saya bisa membantu Anda bahwa orang perjanjian lama pun hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lagi silakan.
Selanjutnya dari Johan Yohansa. Ya, Johan Yohansa, silakan. Selamat malam Pak Pendeta. Malam. Saya hanya bingung kenapa setiap rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, Ya. saya bingung harus kemana. Sampai saat ini saya ibadah hanya lihat ibadah Pak Pendeta Mel dan gembala-gembala lain. Apa ada yang salah dengan saya Pak Mel? Terima kasih. Iya, kalau ibadah ya. Ya, menurut saya kurang, ada yang kurang ya. Anda hanya ikut live tapi tidak ke gereja mana-mana, itu tidak bisa dibenarkan. Karena begini, ibadah itu ada unsur vertikal, pujian, menyembah, doa kepada Tuhan, tapi juga ada unsur horizontal yang bernama pertemuan. Maka ibadah itu kita harus ketemu. Tidak boleh tidak ketemu. Ibadah bukan hanya kepada Tuhan Allah, kita dengan kita harus ketemu, saling menguatkan, saling mendoa, saling bersaksi. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 25 ketika singgung tentang betapa pentingnya ibadah di zaman akhir menuju akhir zaman di mana Tuhan sudah mau dekat ini, ditekankan hal pertemuan ibadah. Perhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya. seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Betul. Tetapi marilah kita saling menasihati Yes. dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya. Jadi sekalipun Anda sudah singgung nama saya, ikut live saya, tapi saya tidak, saya tetap back to the Bible. Kalau saya tipe jaga perasaan Anda, saya bilang, oh sudah ikut saya cukup itu sudah lebih dari cukup. Tidak bisa. Kita bilang pertemuan. Jadi Anda harus cari satu gereja di mana pengajarannya Alkitabiah. Kalau Anda nonton pendeta-pendeta lain, termasuk saya misalnya, lalu Anda dapatkan doktrin-doktrin, catat, pegang kuat-kuat. Sehingga kalau Anda dalam mencari gereja itu menjadi alat dalam tangan Tuhan yang Tuhan kasih di hidup Anda untuk Anda memfilter gereja mana, ajaran pendeta mana yang cocok dengan Anda. Kalaupun tidak ada, cari yang kalaupun kurang dikit aja, jangan sampai yang sesat-sesat, yang mendasar begitu. Ya, karena tidak bisa kita tidak gereja ya. Tuhan berkati. Oke, jadi saya pikir malam ini kita sampai di situ dulu. Saudara-saudara, Tuhan memberkati semua saudara yang sudah ikuti. Jadi pertanyaan kita, dan saya munculkan pendeta-pendeta di cover depan itu, karena itu memang dari pertanyaan dan nama-nama pendeta itu disebut. Mana, siapa punya yang paling benar? Pak Gilbert kah, Pak Pariaji kah, Pak Yosua Tewu kah, bahkan mungkin ada juga Pak Mel Atoka dan lain sebagainya. Tidak penting nama orang, yang paling penting sesuai firman atau tidak. Ya, jadi menurut saya kalau saya tampilkan foto-foto itu cocok lah. Iya kan? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari saya mau berdoa buat Anda dan siapapun Anda yang masuk. Bagi yang sudah terima Yesus, semakin setia. Dan bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapapun Anda, sementara Anda mengikuti live ini, maukah Anda didoakan oleh saya? Saya siap mendoakan Anda yang mau menerima Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa buat semua saudara hamba, siapapun dia, dari manapun dia, latar belakang apapun. Sementara dia ikut live ini, dia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Dan anakmu sedang membuka hati untuk didoakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan masuk dalam hidupnya, menjamah, merubah dia menjadi ciptaan baru. Tuhan menjadi penguasa tunggal di hidupnya. Karena hamba tahu keputusannya hari ini, dia tidak akan sesali sampai kapanpun. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka semua. Bagi kami yang sudah menerima Engkau, tolong supaya kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Allah, semakin dalam mencintai Tuhan. Bagi saudara-saudara saya yang sedang sakit, siapapun Anda bisa angkat tangan Anda di rumah. Apapun sakit Anda, mujizat masih ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya akan doakan Anda sekarang.
Bapa di sorga, bagi saudara-saudara hamba yang punya sakit penyakit atau beban-beban rumah tangga, beban ekonomi dan yang lainnya, kami yakin tidak ada satu masalah pun terjadi di hidup kami tanpa seizin Allah. Oleh karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah, sembuhkanlah setiap saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkanlah mereka yang punya masalah rumah tangga. Pulihkan ekonomi mereka, pekerjaan mereka, buka jalan, ampuni dosa mereka, supaya tidak menjadi penghambat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Bagi mereka yang mau melayani Engkau, hamba berdoa dalam nama Yesus, pakailah mereka di gereja masing-masing atau di mana saja bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, life hamba malam ini benar-benar tidak sempurna. Tapi Allah yang sempurna kiranya tolong menyempurnakannya sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang dikuatkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat partisipasinya. Saya minta tolong untuk like, komen dan bagikan, share kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih buat kerjasamanya. Saya Pendeta Mel Atok dan tim pamit mundur. Tuhan Yesus sayang kita semua. God bless you all.